Sesawi Kour Yesu channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal milik mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, pada kesempatan ini, pada hari Senin Pekan Biasa ke-21, firman Tuhan pada Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan 22 akan bersama-sama kita dengarkan, sahabatku. Mari, sahabatku yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda dan saudara-saudaraku, Yesus mengucapkan sabda yang sangat keras untuk orang-orang Farisi dan bagi ahli-ahli Taurat loh, sahabatku. Hal itu dilakukan Yesus karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sudah sangat keterlaluan loh, sahabatku. Mereka sungguh bersikap munafik dan meletakkan beban pada orang-orang yang mendengarkan pengajarannya, sahabatku. Mereka hanya pandai berbicara saja, tetapi tidak mampu memberikan contoh yang baik, sahabatku. Bahkan, mereka sering mencari keuntungan diri dengan kedok pengajaran isi kitab Taurat, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, perilaku-perilaku seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini masih sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari pada zaman ini, sahabatku. Bahkan mungkin kita sendiri pernah
atau malah sering melakukannya, sahabatku. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Sobat Glo Muda, firman Tuhan pada kesempatan ini sangat jelas loh, mengajak kita dengan sungguh-sungguh untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang baik, dengan cara hidup yang jujur, apa adanya, dan tanpa topeng kemunafikan, sahabatku. Sungguh sahabatku yang terkasih, selama kita masih diberi kemampuan dan kesempatan hidup, sebisa mungkin kita pakai untuk mewartakan kebaikan dan tidak membebani orang lain, apalagi menjadi batu sandungan bagi orang lain, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik, semoga kebaikan-Mu yang senantiasa mendukung hidup kami dapat kami pergunakan untuk meringankan beban hidup orang lain yang ada di sekitar kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Sobat Glo Muda, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama, berefleksi bersama sahabatku. Mari sahabatku yang terkasih, dengan sungguh hati kita menjadi pribadi-pribadi yang baik dan semakin baik. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari dengan sukacita senantiasa mendukung hidup kita menjadi sumber sukacita bagi banyak orang, mempergunakan apa yang kita miliki untuk meringankan beban hidup orang lain, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.